Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Amiruddin dari kelas HTNA Hukum Tata Negara. Sini saya akan menyampaikan makalah saya, yaitu kaidah-kaidah kuliah akhlakiyah. Yang A, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Pengertiannya yaitu kaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Kaidah ini berlaku terhadap hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun lebih, baik produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid tersebut bersifat personal maupun kolektif. Pengertian mujtahid dalam hal ini juga tidak dibatasi pada mujtahid yang telah memiliki kualifikasi dan syarat-syarat tertentu, seperti yang telah dibahas di berbagai kitab dalam bab ijtihad. Dasar kaidahnya yaitu para ulama menetapkan kaidah ini berangkat dari landasan yang kuat. Landasan tersebut adalah dasar bagi mereka untuk merumuskan kaidah ini. Dasar dari kaidah ini adalah perbedaan keputusan di antara para sahabat dan mendapat ijma mereka. Di antaranya ini ada dua. Yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Sibak. Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu memberi keputusan hukum pada beberapa masalah. Kemudian Umar bin Khattab memberikan keputusan hukum yang berbeda atas masalah-masalah tersebut. Yang kedua, Umar pernah memberi keputusan dua kali yang berbeda pada suatu kasus, di mana keputusan Umar yang pertama berbeda dengan keputusan yang kedua, serta beliau tidak membatalkan keputusannya yang terdahulu. Kandungan kaidah dari al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya suatu hasil ijtihad yang dilakukan pada masa yang lalu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang dilaksanakan kemudian, baik oleh seorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid yang lain. Kaidah dirumuskan berdasarkan pendapat para sahabat ini. Dapat dicontohkan pada masalah pembagian harta warisan yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan dua orang saudara seibu dan saudara sekandung. Lanjut, yang B yaitu tahhirul ahkami bi tahhiruz zamani wal makani. Dalam kaidah ini bisa dikatakan bahwa hukum bisa dirubah dengan perubahan zaman dan tempat. Contohnya yaitu sholat khuf sejatinya tidak boleh bergerak-gerak lebih dari 3 kali. Tetapi kalau keadaan perang, hukumnya berubah menjadi boleh bergerak melebihi 3 kali. Lanjut, yang ketiga yaitu malayudraku kullahu la yudraku kullahu. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi apa yang dapat
dilaksanakan, itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada. Dasar kaidahnya ya ini ada 1, 2, 3, ada 4. Yang pertama, manakala ketika tidak sanggup mempelajari semua ilmu, maka tidak boleh kita tinggalkan semuanya. Yang nomor 2, apabila kita tidak dapat atau tidak mampu berbuat kebaikan yang banyak, maka berbuat kebaikan sedikit tetapi dilakukannya. Tidak boleh kita tinggalkan semuanya. Yang ketiga, jika kita tidak sanggup sholat malam 10 rakaat, maka 4 rakaat cukup, tidak boleh ditinggalkan semuanya. Apabila ada aturan yang tidak dapat digunakan semuanya, maka gunakan yang masih relevan, tidak boleh ditinggalkan semuanya. Ya, cukup dari itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.